dapat daun singkong dari Mama Arsel. Ini singkong karet ya. Jadi daunnya gede-gede tuh. Yang biasanya di ini loh, rumah makan Padang tuh kan daun singkongnya gede-gede, singkong karet. Ini nanti kita akan rebus dulu daun singkongnya biar empuk ya. Nanti kita kasih ramuan biar warnanya tetap hijau dan cepat empuk. Jadi gak harus memakan waktu yang lama merebusnya ya. Tapi kita tunggu mendidih dulu ya ibu-ibu. Ini airnya sudah mulai mendidih. Ini udah bisa kita masukkan ya ibu-ibu daun singkongnya. Kita rebus ya. Biasanya kalau daun singkong direbus ini kadang warnanya tuh hitam gitu ya, jadi nggak hijau, udah hijau lagi segar. Nanti kita akan tambahkan soda kue. Tambahkan soda kue ini supaya si daun singkongnya ini tetap hijau, tetap cantik warnanya dan cepat empuk. Oke, nanti kita tambahkan sekitar 2 sendok atau 1 sendok saja. Saya siapkan dulu ya. Ini 1 sendok soda kue ya, kita masukin di sini ya. Empuk dan warnanya itu enggak jadi hijau. Seperti itu ya ibu-ibu. Jadi kalau merebus daun singkong jangan lupa ditambahkan soda kue supaya warnanya tetap cantik dan cepat empuk. Nanti sambil kita menunggu ini empuk, kita akan siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya ibu-ibu. Ini rencananya saya masih bingung mau saya tumis biasa atau mau saya kasih santan. Nanti kita lihat di persediaan di kulkas ada enggak bahan-bahannya. Oke, ikutin terus ya ibu-ibu. Saya memasak ya ibu-ibu. Nanti kita ini rebus sekitar 15 menitan lah, cukup 15 menitan. Oke, nunggu sampai empuk ya. Jadi nanti pas dimasak itu cepat. Dan ini ternyata tidak nunggu sampai 15 menit. Daunnya sudah empuk ya. Jadi kelebihannya kalau pakai soda kue itu merebus dengan cepat empuk. Jadi nggak perlu lama-lama merebusnya, bisa cepat empuk. Ini kan termasuknya tadi itu banyak juga yang daunnya yang rada tua gitu loh, nggak muda. Jadi pikir saya 15 menit cukup lah untuk merebus. Ternyata 15 menit itu terlalu lama juga, dan ini belum ada 15 menit. Mungkin baru sekitar 7 menitan udah empuk gitu ya ibu-ibu. Jadi sangat efektif kalau untuk merebus daun singkong atau jengkol yang dia butuh keempukan, itu bisa pakai soda kue ya ibu-ibu. Tuh, ini udah empuk. Tuh, udah empuk. Enggak ada 15 menit saya ngerebus. Ini cuman sekitar 7 menitan lah, ini udah empuk. Tadi apinya juga rada besar kan. Tuh, warnanya juga tetap cantik, hijau ya. Enggak hitam. Kan biasanya kadang kalau direbus tuh hitam gitu ya. Nah, tuh seperti itu ya ibu-ibu ya. Boleh dicoba nanti di rumah kalau mau masak daun singkong atau jengkol terus biar empuk. Coba ibu tambahkan soda kue, satu sendok makan saja cukup ya. Jadi nggak perlu waktu lama-lama untuk merebusnya supaya empuk. Oke
Oke, sekarang ini saya matikan kompornya, mau saya cuci bersih di air yang mengalir ya ibu-ibu, harus di air mengalir. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya ya ibu-ibu. Ini kita blender, ada 3 kemiri, 2 siung bawang putih, terus bawang merah ya. Nanti cabenya juga semuanya dimasukin di blender. Nah, cabenya juga dimasukin, akan kita blender semua. Dan ini ada ketumbar bubuk sama merica atau lada bubuk. Saya tadinya mau pakai merica buletannya itu loh, cuman seketika hilang. Tadi pas nyiapin bahannya ada, tapi pas giliran mau tak blender tak cari-cari kok nggak tahu terselip di mana gitu, nggak ketemu. Jadi saya pakai merica bubuk saja, saya blenderkan. Kalau ada merica pakai merica aja ya ibu-ibu. Mericanya ikut di blender seperti itu. Ini nanti kita tambahkan air supaya cepat lembut. Tambahkan sedikit air, sekitar 100 lah. Nah ini untuk bahan pendukungnya, saya punya tempe semangit ya, tempe bongkrek, belum busuk dia, jadi masih sangit-sangit gitulah. Ada beberapa hari tak taruh di kulkas, daripada dibuang kan sayang toh. Jadi kita nanti campurkan saja bareng sama sayur ininya apa namanya, daun singkongnya, nanti kita masak bersama. Memanfaatkan sisa-sisa bahan masakan yang ada di kulkas, daripada dibuang saya mubazir. Jadi nanti kita ikut dimasak aja bareng daun singkongnya ya. Tempe semangitnya kita potong-potong dulu. Nah ini tempenya sudah saya potong-potong semua, jadi seperti ini, lumayan banyak kan. Lalu selanjutnya kita akan memotong atau mengiris daun singkongnya ya, yang tadi sudah kita rebus. Diperat dulu. Nah ini diperat, baru kita iris-iris, potong, iris kita potong seperti ini, biar nanti hasilnya juga lebih banyak. Nanti rencananya saya akan bagi juga buat Mama Arsel yang sudah berbaik hati memberikan daun singkong kepada saya gitu ya. Berbagi bersama tetangga kan tidak ada salahnya. Ini juga saya makan cuman sendiri, daripada banyak tar mubazir ya, kita bagilah sama Mama Arsel sama Bude ya kan. Tuh tadi Mama Arsel yang bagi daun singkongnya, nanti kita bagi matangnya. Saya dibagi mentahnya, Mama Arsel saya bagi matangnya. Seperti itu ya ibu-ibu. Ada nggak yang seperti saya, seperti kadang dikasih bahannya nih dimasak gitu, terus kan ya ucapan terima kasih gitu, nanti kita timbal balik lah, kita kasih yang matangnya gitu. Kalau sesama tetangga harus seperti itu, harus rukun, saling memberi. Dan kalau kata ayah saya itu, memberi makanan itu adalah salah satu penyambung tali silaturahmi yang paling kokoh. Nah ini selanjutnya kita akan siapkan wajan dan minyak ya, untuk menggoreng tempe sama teri. Saya ada teri juga, nanti akan saya goreng terlebih dahulu sebelum nanti dimasak bersama daun singkongnya ya ibu-ibu. Nah ini minyaknya udah panas, lalu kita masukkan tempenya, digoreng, gak usah garing-garing, kekuningan saja, supaya bau semangitnya itu nggak terasa atau berkurang gitu ya. Lagian ini juga belum semangit banget sih, cuman udah layu aja, belum semangit, belum sampai bau semangitnya itu tercium banget, belum. Nah ini udah mulai kekuningan ya ibu-ibu, udah siap kita angkat dan tiriskan ya. Tempenya digoreng seperti itu aja, nggak perlu sampai garing-garing banget, tidak perlu. Kita angkat dan kita tiriskan.
Selanjutnya kita akan goreng terinya ya. Terinya juga enggak perlu garing-garing banget. Tadi kan untuk menghilangkan bau teri sama rasanya yang terlalu asin gitu, tadi saya rendam. Jadi sambil menyiapkan bahan, terinya ini saya rendam pakai air biasa aja, air dingin. Nah ini biar nanti keset, jadi saya goreng sejenak. Nah, ini sebentar lagi udah matang ini, jadi nggak perlu lama-lama untuk menggoreng terinya ini. Yang penting keset, terus menghilangkan kandungan air yang tadi bekas dia direndam itu loh ibu-ibu. Ini udah siap diangkat. Sebentar aja ibu. Angkat terinya, lalu kita tiriskan. Minyaknya masih terlalu banyak, kalau untuk memasak saya ambil 2 centong sayur ya, sedikit aja lah airnya minyaknya untuk memasak itu. Ini udah cukup. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita blender ya, kita masukkan semuanya ke dalam. Setelah semua bumbu halusnya masuk ke dalam wajan, jangan lupa kita aduk-aduk supaya tidak gosong ya ibu-ibu. Diaduk-aduk semuanya sampai merata. Sambil diaduk, kita masukkan lengkuas yang sudah kita geprek dan 2 helai daun salam. Kita aduk-aduk bersama-sama dengan bumbu halus tadi. Selanjutnya kita tambahkan juga gula merah atau gula Jawa ya ibu-ibu. Terus kita aduk-aduk supaya ikut larut bersama dengan bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang tadi yang sudah kita masukkan. Selanjutnya kita tambahkan air ya ibu-ibu. Nah ini tadi bumbunya juga udah hampir gosong, tapi belum gosong lah, itu udah berkerak tapi nggak gosong. Nah ini kita tambahkan air ya, sekitar 2 wadah blender kecil itu loh. Tapi kalau untuk airnya bisa disesuaikan ya ibu-ibu, kira-kira mau masaknya itu seberapa banyak dan berapa orang. Jadi nanti bisa dikira-kira sendiri kebutuhan airnya itu seperti apa atau seberapa ya ibu-ibu. Tidak harus manut saya, tidak apa-apa, pokoknya disesuaikan dengan kebutuhannya ibu-ibu nanti di rumah itu masak untuk berapa orang, seperti itu ya ibu-ibu. Selanjutnya saya tambahkan kara instan setengah saja, bebas merek apa aja. Dan lebih bagusnya lagi itu kalau pakai santan yang hasil meras sendiri ya. Berhubung saya tadi di rumah tidak ada, ya udah saya punyanya yang instan gitu ya. Nggak masalah, itu bebas selera. Dan seadanya di rumah, adanya yang instan atau ada yang kelapa parut itu. Jadi tidak ada meres. Nah, ini saya pakai setengah wadah aja, setengah saset. Jadi nggak satu itu semuanya. Nah ini udah mulai mendidih ya. Itu harus sambil diaduk-aduk ya supaya tidak pecah. Tambahkan tempenya yang tadi sudah kita goreng, dimasukkan ke dalam. Lalu terinya juga nanti kita masukkan juga. Nah ini terinya juga kita masukkan ya ibu-ibu. Dicampur semua ya. Selanjutnya kita masukkan juga daun singkong yang tadi sudah kita olah, sudah kita rebus, sudah kita iris. Kita masukkan perlahan saja biar tidak nyiprat. Nah, kalau langsung brus nyiprat nanti muka ibu. Pelan-pelan saja. Selanjutnya nanti aduk-aduk ya ibu-ibu sampai merata. Di sini saya akan tambahkan juga cabai utuh ya, cabai hijau. Ini pun boleh ya, boleh tidak, tergantung ibunya mau enggak gitu. Saya rasa tadi cabai galaknya itu sedikit kurang pedas gitu, jadi saya tambahkan. Bagus lagi pakai irisan cabai merah ya, selain buat rasanya tambah pedas, biar ada warnanya biar cantik.
Dan ini juga kita tambahkan serbuk-serbuk kehidupan biar masakan kita itu lebih berasa lagi ya ibu-ibu. Biasalah ada penyedap rasa, ada garam, ada micin. Nanti kita masukkan. Kalau ada yang punya kaldu jamur boleh ditambahkan juga. Itu rasanya akan semakin sedap lagi dan semakin enak lagi. Lalu kita cek rasa ya ibu-ibu. Ini masaknya atau merebusnya tak usah lama-lama karena kan si daun singkongnya juga udah empuk. Alhamdulillah sudah selesai, sudah enak, siap dihidangkan. Oke, begitu ya ibu-ibu untuk resep daun singkongnya. Nama sayurnya apa ya yang pas? Masakan daun singkong teri tempe semangit ya, cocok. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum, dadah.